Ada 3, tadi baru 2. Ulangi lagi. Yang pertama, harus keluar dari kontrakan warung bakso. Karena sudah lewat 3 bulan. Pasti diusir. Harus keluar. Tapi disabdain Pak Haji, praktekin ilmu RDAY dengan penuh keyakinan, tidak ngeluh, tidak mikir, tidak komen. Praktekin, legowo. Hasilnya apa? Langsung dari beliau sendiri yang nyampaikan, tidak usah keluar. Tetap ditempati ibu rawat kios ini. Kalau ada yang bocor diperbaiki, kalau ada yang kurang baik diperbaiki, rawat sampai ibu punya uang cicil. Tidak untuk kontrak tapi untuk jadi milik. Padahal sudah nangis-nangis. 1 itu. Karena kalau harus bayar 30 juta kali 3 tahun, 90 juta sampai 100 juta. 1. Yang kedua, datangnya hari Sabtu, Senin harus punya uang 800 juta. Karena rentenirnya terus berlipat gitu kan. Adepi dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah itu juga ikut selesai. Tepuk tangan dulu dong. Yang ketiga, kios pasar, dia punya kios di pasar, tanya ke Pak Haji, kemarin juga ada yang tanya, harus dijual enggak? Sama kayak ibu tanya, tanahnya dijual enggak? Kiosnya jangan dijual. Maksudnya kiosnya dia punya kios di pasar, tapi warung baksonya di luar. Kios pasar, kios ya. Jangan dijual. Nanti pasti ada fungsinya, ada manfaatnya. Alhamdulillah Pak Sidik, jadi tidak harus saya jual. Sekarang masih ada. Jadi 3 hal beruntun langsung di bulan Ramadan ini terkabul semua. Nular, harus nular pada Bapak Ibu sekalian di sini. Ya, jadi keyakinannya seperti itu. Apa yang dilakukan? Enggak nyari top up pinjaman lagi. Enggak nyari take over pinjaman lagi. Enggak nyari ke saudara untuk minta uang bayar kontrakan. Enggak. Nyarinya kemana dia? Seperti cerita Maryam. Jadi ini kenapa Pak Haji cerita Maryam itu menjadi motivasi kita, karena keyakinan mendekatkan diri kepada Allah itu pasti Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Apa yang dilakukan Maryam? Tidak ada. Hanya fokus 100% mendekatkan diri kepada Allah. Dicukupkan semua hajat-hajatnya. Kebutuhan hidup saat itu, ya kita bayangkan kebutuhan hidup kita sekarang. Kebutuhan saat itu buah-buahan melimpah, makanan melimpah, bahkan buah-buahan yang tidak pada musimnya saat itu ada. Saking takjubnya pamannya yang merawat beliau, Nabi Zakaria, itu mendapatkan ilmu dari Maryam. Apa yang didapatkan oleh Nabi Zakaria? Keyakinannya. Maryam saja bisa, saya mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah kabulkan hajat saya. Apa hajatnya Nabi Zakaria terutama? Punya anak. Usianya sudah tua, sudah undur. Istrinya sudah dijamin mandul, divonis mandul. Sholat, di dalam sholatnya, bahkan di saat sholatnya masih berdiri, berarti kan belum selesai sholat. Dalam munajatnya kepada Allah, Allah sudah jawab bahwa kamu akan mendapatkan anak yang bernama Yahya. Artinya
kehidupan, hidup. Ya. Apa yang Allah berikan pelajaran kepada kita dan sekarang diterjemahkan oleh RDAY. Nabi Zakaria masih mikir, komen kepada Allah. Apa iya Allah, saya mau diberi anak? Kan sudah komen itu, sudah mikir. Kan sudah tidak mungkin pikiran dia. Maka kata Allah, Nabi Zakaria tanya, apa tanda-tandanya kalau saya bisa punya keturunan, bisa punya anak? Bahasa Pak Haji, pinjem bahasanya Pak Haji, Pinjem. mulai belum. Ya, plaster. Selama 99 hari. Bapaknya apa? Plester mulut lo. Ya. Bahasa Allah, kamu tidak akan berbicara dengan manusia. Tutup. Kenapa? Karena kalau Nabi Zakaria berpotensi ngomong, satu, dia pasti kepo, cerita, Allah menjanjikan aku mau punya anak itu, bisa enggak ya Tan? Oh enggak bisa, sudah tua, istrimu mandul. Kepo. Sama, Ustaz ngobrol di sana ngobrol di sana ya. Bisa enggak ya saya terkabul seperti, misalkan kita contohin tadi Ibu, bakul bakso tadi. Bu, gimana ya? Apakah saya juga bisa ya? Kepo. Kalau Pak Haji sering nasihati kita, nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Nasib juga beda. Terkabul juga beda. Dia mungkin, misalkan dia mungkin 10 tahun baru terkabul, Bapak dan Ibu baru 2 hari terkabul. Kan nama beda. Jangan kepo, kita kebanyakan kalau lagi makan di depan masjid kepo. Tadi disuruh Pak Haji begini gak Bu? Enggak Pak, begini gak? Kok saya disuruh ya? Kepo. Enggak bisa lah bos. Orang nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nasib juga terbeda, terkabul beda. Lanjut. Maka diplasterlah mulutnya Nabi Zakaria. Supaya tidak mikir, tidak komen, tidak ngeluh. Karena kalau bisa ngomong, tadi itu kepo tanya, mungkin enggak? Allah, mungkin enggak apa iya ya saya sudah tua gini punya anak. Nah, sudah sebulan berjalan menanti, ngeluh. Saya sudah jalani seperti ini, seperti Bapak Ibu sekalian. Pak Haji saya sudah lakukan ini, itu, kok belum Pak Haji ya? Sama Nabi Zakaria juga begitu. Ini sudah sebulan kok belum ada tanda-tanda ya istri saya punya anak ya. Gak ada, kalau itu tutup. Tidak boleh komen. Kenapa? 3 masa. Saat pembuahan, pembesaran, pertumbuhan, saat ditiupkan rohnya. Nah, setelah ada gerak-gerak di dalam perut istrinya, maka apa yang terjadi? Dicabutlah plesternya, maka yang terucap bukan lagi komen, bukan lagi mikir, bukan lagi ngeluh, tetapi ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur terus. Nah, kita untuk belum bisa bersyukur, minimal tutup cangkem. Mulutnya ditutup, cangkemnya ditutup. Sehingga Allah jadi takjub. Begitu juga alat kelamin ibu-ibu harus ditutup. Ditutup sama apa? Pakai alat kelaminnya Bapak. Mau. Enak. Ya, itu ya. Jadi belajar dari satu kisah satu saja ini, kalau kita praktekkan secara bertahap, hasilnya nyata. Hasilnya nyata, penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan itu. Legowo, yakin, udah tahapannya itu dulu. Dekat kepada Allah, kembali, legowo, bersihkan hatinya. Alhamdulillah, pas Bu Ibu
bapak-bapak, ibu-ibu yang datang saat ini semalam, alhamdulillah Pak Haji nggak ada pencerahan privat umum, ya. Nah, alhamdulillah enggak apa-apa, tapi ada ilmu yang didapat dari tamunya Pak Haji yang sudah 7 kali. Beliau 7 kali, bisa jadi Bapak Ibu cukup 3 kali, cukup 5 kali, bahkan kalau lemot bisa 10 kali. Tapi praktek, jalani terus, berbuat. Begitu Ibu salah pondok, kan sudah mempraktekkan, sudah yakin, tinggal meningkatkan lagi. Ya. Ibu nggak hubungi GG Travel lagi berarti? Udah tahu dia udah keluar. Itu yang pertamanya saya mau privat 2 juta kok nggak boleh. Ya 1 juta aja itu teman-teman 1 juta. Ternyata itu yang 1 juta itu di predel itu nggak tahu lah. Maunya dia seperti itu. Tapi saya yakin ilmu Pak Haji itu walaupun nggak ada yang ngadu pasti masuk. Pasti saya percaya. Itu kebayarnya ini. Ya. Oh. Rifan mau ini, satu aja yang satu, terus saya punya sisa masih 2,5, saya kasih untuk ijab sama udah kan 100, saya 50, saya kasih yang potong lah, capek karena masih ada uang. Saya maunya uang, kan Pak Haji suka aturnya gini, ibaratnya apa sedekah seisi dompet itu. Nah, saya ingat seperti itu. Seisi dompet habisin. Memang saya di waktu naik kuda, saya pulang, loh saya tungguin saya naik kuda dulu, saya mau habisin di sini. Tadi saya mau 2 juta dibilang gini, katanya mobil gini, ya udahlah mobil tambahin gampang. Nanti siapa yang terkabul duluan, alhamdulillah. Karena saya lain sendiri naik kuda, juga saya itu uang, katanya buat makan, gini, saya kan mabukan. Enggak, kalau naik mobil saya mabukan, Pak Haji. Caranya biar nggak mabuk itu gimana? Saya kalau naik mobil pasti mabok. Kalau naik mobil nggak mabok, pusernya, udelnya ditutup sama salon pas. Oh, ditutup. Itu ilmu kearifan lokal zaman nenek saya dulu. Oh. Jadi kalau kita mau pergi nggak mau mabok, pusernya ditutup sama salon pas. Tutup. Cut. Nanti nggak mabok. Nanti kalau disampai baru dibuka. Kalau di mobil kan dapat makan. Saya kan namanya. Atau kalau nggak mau mabok, pas ibu naik bus, langsung ibu bilang sama keneknya, tolong saya disuntik mati. Banyak itu saya jadi. Apa Bu? Ban mobilnya dicium. Oh iya, ban mobilnya dicium, betul. Zaman dulu nenek saya. Jadi ban mobilnya dicium, baru nanti naik mobil, nanti nggak akan mabok. Tadi saya mau nanya nih. Mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Kodam nggak bisa terkabul. Ah bisa lah, bisa. Apakah ada kodam di dalam diri? Bisa. Gampang Bu kalau bisa. Justru kita harus berteman dengan hodam. Mana mic-nya lagi? Man, gak ada tamu yang lain man. Suruh masuk. Biar variasi man pertanyaannya man. Testimoninya. Mumpung gue lagi mau. Ah? Panggil suruh masuk man. Suruh masuk minta disadari pagi. Masuk man, suruh masuk man. Privat gratis man. Mumpung gue lagi mau man. Terus saya kan biasa nonton Pak Haji. Begitu lomannya sama kita-kita kok. Kalau di GG Travel. Kenapa saya uang bibit itu katanya nuker gitu. Ya. Itu nggak nuker Bu, saya kasih gratis. Tapi kan
akhirnya ditukar ya. Saya sih punya perasaan, Pak Haji nggak seperti ini kok. Masa, masa Pak Haji sesampainya sekejamnya uang 100 saya nuker. Oh ini mungkin ya yang kelompoknya. Saya kasih gratis. Terus kan saya Misalkan ada tamunya 50, saya kasih 50 lembar 5 juta. gitu. Kalau tamunya 120 saya kasih 12 juta. Saya merasa dikerjain juga gitu. Terus sekarang saya sih pengen mau nuker beneran sama Pak Haji yang 75 kalau ada Pak Haji. Nggak usah nuker, nanti saya kasih aja 75 gratis dari saya. Ya, terima kasih. Nggak usah nuker, dari saya aja kasih gratis ya. Ngapain nuker? Mau menanya nih tadi, itu saya sudah janji itu kuda bulan 3 nanti semua lagi sedekah ijab di kuda. Tapi saya malu Pak Haji, karena kemarin waktu saya ijab kuda, kudanya itu nggak mau. Nanti setelah dituntun 2 kali, udah nangis, sini aja bang, saya mau bicara sama kudanya. Gua mau nangis, kuda, saya datang jauh-jauh dari Sulawesi, kuda. Tolong saya mau ijab sama Allah lewat kamu. Baru dia ngerti. Jadi gimana gitu, mudah-mudahan kudanya kali ini langsung mau, besok misalnya itu ke ijab, mau itu kudanya Pak Haji. Terus? Itu saya maunya kudanya itu besok sekali aja naik, sudah naik gitu. Jangan lagi kayak malu-malu atau ngelirik gitu, ada apa dengan diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai air asinan. Sebenarnya itu air asinan setelah buang air kecil atau sebelum, karena ada bilang sebelum kita kencing kita cebok. Ada juga bilang setelah kita buang air kecil baru cebok gitu. Pak Haji mohon maaf, saya mau mohon sarannya. Ya. Supaya anak-anak saya tahu kalau nerima gitu loh Pak Haji. Kalau bapaknya saya bawa ke sini gitu, gimana Pak Haji? Ibu gosok alat kelamin ibu. Sekarang pertanyaannya, anak ibu lahir dari alat kelaminnya siapa? Bukan alat kelamin Pak Haji, bedah Dari perut. Hah? Bedah perut. Ibu usap perutnya. Tapi waktu ibu bikin itu anak lewat lubang mana? Ya lubang. Lewat alat kelamin. Ya, di lubang Cuman alat kelamin ibu gosok. Keluarnya kan sesar. Enggak masalah keluar, sekarang masalahnya bikinnya. Oh bikinnya. Kalau bikinnya dari mulut digosok. Kalau bikinnya dari alat kelamin, gosok alat kelaminnya. Kodok Pak Haji. Terus diapakan itu? Sambil ibu ngomong, sebutin namanya satu-satu, Bin. Ingat bapak, nengokin bapak, nengokin bapak, nengokin bapak, nengokin bapak. Sekarang nengokin bapak sekarang. Gitu. Bapak kangen, bapak kangen, bapak kangen. Bapak kangen, bapak kangen. Emak kangen gitu. Ya. Bapak kangen, tengokin bapak mau makan enak. Bapak makan sate kambing doyan nggak? Kalau mau nanti kita beliin sate kambing. Bapak mau gak sate kambing? Kalau nggak mau, bapak saya beliin sate, makannya sama kambing. Satenya sate apa? Sate ayam, sate kodok, sate bekicot. Itu selama berapa kali Pak Haji? Oh, setiap hari. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Ledes dong. Alon-alon. Kalau ibu nggak mau, biar nanti yang gosok adminnya RDAY. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ya. Nama yang pertama Agung. Nama yang kedua Angga. Nomor kedua Rani. Nomor 3 Astri. Boleh juga dibolak-balik. Nomor 1 Agung.
Nomor 2 Ratih. Kebetulan Ratih nonton, Agung nonton. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Berapa hari? Berapa hari? Hari itu juga manjur. Kalau memang belum, besok ulangi lagi. Memang belum terkabul, besok ulangi lagi. Selama dia belum ngebel, selama dia belum transfer, selama dia belum datang nengokin Bapak, terus dilakukan terus. Nanti kan di sana ada kedutan. Kedutan. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Cengkareng mau tanya. Alhamdulillah saya kesini udah 3 kali. Usaha saya udah langsung ini mesat lah gitu. Ya masuk Bu, ayo masuk. Ayo masuk, masuk Bu. Iya. Ayo masuk. Usaha saya Ibu mau nanya atau mau testimoni nih? mau nanya Pak. Oh mau nanya. Iya, ntar lama-lama kan nanya. Iya, ini kan sekarang Ibu mau nanya apa? Pertanyaannya apa? saya rias pengantin supaya lebih ini lagi Pak Haji. Peralatan rias pengantinnya digosok pakai celana dalam ibu bekas pakai. Berapa kali Pak Haji? 99 kali sehari. Iya. Sambil gosok. Datang pelanggan, datang pelanggan, datang pelanggan, datang pelanggan gitu. Oh iya. Ya itu aja Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya. Peralatan untuk rias pengantinnya digosok pakai celana dalam ibu bekas pakai. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Dari Tangerang. Ya. Dulu kesini tahun 2018. Ya. Sekarang kesini lagi. Pengen itikaf gitu. Yang dulu Pak Haji bilangin bahwa saya harus sabar ngadepin suami. Alhamdulillah udah bisa sabar. Cuman kendalanya saya udah mau 6 tahun ini. Punya masalah di itu. Suami saya burungnya nggak berkicau gitu Pak Haji. Gampang. Bu, sini Bu, geser Bu. Bikin setengah lingkaran Bu. Biar di depan semua saya lihatnya. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Agak mundur setengah lingkaran. Yuk. Jangan double-double. Setengah lingkaran. Bapak coba geser dikit. Setengah lingkaran. Mundur lagi. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Ajarin Pak. Ajarin. Setengah lingkaran, mundur, setengah lingkaran. Ayo mundur lagi nih, geser nih, Bu. Nih, geser. Setengah lingkaran, biar nggak double-double saya melihatnya. Ayo, setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Diulangi lagi Pak Haji. Ya. Alhamdulillah saya udah bisa sabar nerima semua yang dia lakukan. Terus yang kayak dulu Pak Haji bilang harus sabar harus ini itu. Ini mau nanya atau mau testimoni? Testimoni lah udah berhasil ya kalau saya udah bisa sabar. Coba testimoni, namanya siapa? Tinggal di mana? Tangerang. Sehari-harinya apa? Jualan warung. Di rumah tinggal sama siapa saja? Suami sama anak sama ponakan. Ya, testimoninya apa? Kenapa Pak Haji? Testimoninya apa? Ya yang Pak Haji bilangin waktu itu udah saya laksanain. Udah sabar, udah segala macam. Cuman yang testimoni saya kasih uang bibit 75 ribuan untuk manggil duit miliaran. Yuk, yang testimoni. Mana kameranya, kemana kabur? Syuting dia dulu. Yuk Bu, testimoni saya kasih uang bibit. Iya, yang banyak tamu saya. Saya tahun 2018 di sini. Sorot ke yang testimoni. Kameranya kabur, kameranya. Kontolnya gatel ya. Kata Pak Haji kan waktu itu harus segala macam. Yang 18 itu saya satu-satu saya laksanain lah, alhamdulillah gitu ya. Cuman kendalanya sekarang jadi malu sih. Burung suami saya nggak berkicau Pak Haji, udah mau 6 tahun. Burungnya sebesar ini panjangnya atau sebesar ini? Sebesar mana alat kelaminnya? Gak normal aja sih Pak Haji. Ini apa yang ini?
10 cm kali Pak Haji, nggak segitu juga. Ini yang ini segede gini ada atau itu yang pink? Atau sebesar ini? Enggak sih Pak Haji, biasa aja normal. Ini. Gedean. Ini. Yang paling kecil kali. Paling kecil, yang mana paling kecil? Ya jangan itu juga. Ini. Ya karena nggak normal ya mungkin segitulah normal. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Soalnya Pak Haji karena masih normal juga ya. Ya. Gitu. Cuman gimana ya kalau dia apa-apain juga nggak bangun gitu. Ya. Udah mau 6 tahun ini itu gimana Pak Haji caranya gitu? Gampang. Ibu cari cabe setan. Cabe jablay. Nah nanti cabe jablainya diulek, diolesin ke alat kelamin suami. Saya juga udah kebayang di situ sih. Hah? Menyiksa. Salah gitu gimana cara? Oh iya. Itu gimana sih Pak Haji caranya gitu? Nanti ibu dikasih centong nih, centong mana? Centong. Pinjam alat kelamin nih. Nah nanti ibu diginiin. Nih, ini mesti dibetot. Karena kalau nggak dibetot kan jatuh. Betot. Nah nanti ibu panjang 99 kali. Kalau nggak bangun bisa getok aja ya Pak Haji? Jangan, nanti getoknya terakhir. Ibu manggil dulu. Manjang. Keras. Ngaceng. Baru ibu tabok. Pasti keluar. Gitu. Nanti kalau suaminya kabur, nah ibu lepas kucing garong. Jadi ibu testimoni apa? Ulangi lagi ayo testimoni. Dulu tahun 2019 saya kan kesini. Ya, tahun berapa? 2018. 2018. Ya, terus? Tapi yang di atas itu ya. bukan di sini. Ya. Ya kan kata Pak Haji, waktu itu kan saya, Pak Haji gimana kalau saya cerai gitu kan? Ya, jangan. Ya waktu itu kan gini gitu, nanya saya ke Pak Haji kan gitu. Gimana kalau saya cerai suami saya nggak mau sholat, nggak mau ngaji, kata saya itu nggak mau puasa. Ibu harus ngelaksanin yang 18 itu kata Pak Haji kan. Ya. Harus sabar, jangan sampai cerai gitu kata Pak Haji. Ya. Terus saya bisa tuh alhamdulillah gitu bertahanlah gitu walaupun dia istilahnya kurang mampu lah gitu untuk sebuah rumah tangga. Itu cuman ya sekarang ini begini gitu, udah mau 6 tahun. Masalahnya seperti itu Masalahnya apa? Ya itu yang tadi yang nggak bangun-bangun. Alat kelaminnya. Iya. Oh iya kan tadi sudah bilang dicentongin, nanti ibu saya kasih centong. Khusus ibu doang saya kasih centong sama uang bibit, yang lain enggak karena ibu testimoni. Oh yang testimoni saya kasih uang bibit. Nah selain centongnya bisa buat ngacengin alat kelamin suami, bisa buat manggil. Ajarin. Nih lihatin ibu, nih dipraktekin nih. Nih praktekin. Ajarin. Cara manggil duit ratusan juta. Cara manggil duit miliaran uang masuk, ajarin bos. Ayo ajarin. Lihatin ibu. Lihatin ibu. Lihatin ibu. Lihatin bu. Jadi nanti ibu bapak yang punya uang bibit bisa dipraktekin begini. Dikasih uang bibit nanti usahakan yang uang terbesar di Indonesia itu ada yang lihatin. Ada yang ratusan, ya. Iya. Ada yang 75-an, ada yang 50 ribuan. Nah ini semuanya yang depan ada Garuda gambarnya laki-laki ganteng-ganteng. Ya,
kayak suami ibu kan? Iya. Iya, ganteng-ganteng. Iya. Dan nggak ada yang susah, nggak ada yang nangis. Semuanya senyum. Semuanya tersenyum. Yang baliknya cewek-cewek cantik-cantik semuanya bersenang-senang apa ini? Menari. Maka yang kita undang saja tersenyum dan menari, sementara kita yang ngundang dalam posisi sedih. Gimana mau? Dalam kondisi sedih, dalam kondisi apa? Ngeluh. Saya paling gak suka sama tamu RD yang japri saya. Minta. Kok minta? Gak usah minta lah. Kirimin aja nomor rekeningnya. Emang gue gak waras apa? Ini minta Pak Haji. Tolonglah saya Pak Haji. Gimana Allah gak sebel. Kita suka begitu. Saya aja manusia sama manusia sebel. Udah aja kirim rekeningnya. Kan tadi kita hampir 600 juta tuh. Bagi-bagiin. Yang gak minta tuh. Kirim nomor rekening ini. Pak Haji saya perlu buat bayar ini. Emangnya lu siapa gue nerang-nerang. Jadi gak boleh sedih. Gak boleh ngeluh. Gak boleh. Ayo lanjut. Ya. Jadi kenapa harus pakai uang untuk manggil? Karena supaya kita ini tidak ngelamun. Kalau tanpa bahan yang kita ajak ngobrol, kita kan punya uang. Jadinya apa? Ngelamun. Bengong. Maka ada media yang bisa kita ajak komunikasi. Kalau lihat uang kan langsung gimana gitu. Ada yang komunikasi. Kenapa pakai centong? Karena centong ini alat yang kita pakai untuk nanah nasi, ngaduk nasi, ngambil nasi untuk kita makan. Jadi ini berjasa yang luar biasa. Kenapa harus yang lama? Nih kayak gini contohnya. Berjasa banyak kepada manusia. Jadi, sudah ada kekuatan ilmu yang bermanfaat yang ada di sini. Kalau baru belum difungsikan. Oh, nomornya. Nah, caranya Saya kirim ke situ ya. Ajak ngobrol. Nyentonginnya ke dalam, ke kita. Kalau yang sakit nyentonginnya kayak tadi keluar. Nah, panjang, keras tadi itu ya. Boleh ngomong keras, boleh ngomong ngaceng, bebas. Jangan sekali-kali ngomong layu. Jangan sekali-kali ngomong lemes. Jangan sekali-kali bilang toklek. Nanti benar-benar gini. Letoy. Jadi nyentongnya ke dalam, ke kita, ke sini. Apa ucapannya? Nanti kita ucapannya bebas ya. Ini contoh, bisa dimodifikasi sendiri bahasanya. Dicontohin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembukaan klausul. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945-nya seperti ini. Nah, isinya kita ngobrol sama ini bahasa kita. Jadi pasal-pasalnya kan bebas. Nah, pembukaannya tidak akan dirubah. Gitu kan undang-undang. Tapi undang-undang pembukaannya juga kita merdeka kan nggak merdeka. Karena pembukaannya apa itu? Kita merdeka sudah belum? Karena di pembukaan ada yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya hafal kan? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi lo belum merdeka, bos. Dihantarkan ke mana? Pintu gerbang. Ke depan. Depan pintu gerbang. Belum di pintu gerbang, depan. Pintu gerbangnya lagi ditutup, dibarikade, maka nggak bisa. Makanya ibu jangan pakai celana dalam biar terbuka pintu gerbangnya. Nggak ngaruh kalau letoy mah telanjang juga cuek aja Pak Haji. Aduh. Coba buktikan sekarang. Mau Capek sendiri mah. Ya.
kita pembukanya nanti kita kasih ya kata-kata pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim, umum ya, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap, dan karomahnya anak-anak yatim RTAJ Kandang Gembek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Sukondo, saya punya hajat memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Dan cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ajak ngobrol ini dengan senyum tentu, bukan dengan ngeluh. Saya nggak punya uang, tapi punya, mau datang ya. Nah, ngeluh namanya. Jadi dengan gembira ngobrolnya. Nggak boleh ngeluh. Sebut wajahnya ganteng, kasep, bagus, cantik, ayu, gelis. Kamu undang ya, kamu ajak Teman-temanmu gitu ya. bawa teman-temanmu, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Ajak mereka masuk ke almari-almari uang saya. Ajak mereka masuk ke rekening-rekening tabungan saya. Bawa semua saudara dan kawan-kawanmu. Bikin kerajaan uang yang terbesar di rumah saya sini. Kamu jadi rajanya. Kamu jadi ratunya. Jadi kerajaan uang yang terbesar di rumah saya sini. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Saya yakin pasti tahun ini, bulan ini, bahkan minggu ini, saya punya uang 10 miliar. Saya yakin pasti punya uang 10 miliar. Titik. Nggak boleh pakai koma. Saya yakin punya uang 10 miliar untuk bayar utang, untuk beli rumah, untuk ganti suami. Tuker tambah. Tukar tambah, benar tukar tambah. Nambah saja, nggak usah tuker. Nambah aja. Kan nggak boleh kalau Boleh. poliandri, masa poliandri? Nanti kamu 2 lantai. Kalau ini rumahnya 4 lantai. 4 lantai. Suami pertama, lantai bawah, suami kedua, suami ketiga, suami keempat. Nah, ibu nanti suami kelima terjun. Ya, jadi titik. Nah, setelah itu ditaruh lagi, sudah dilupain. Artinya enggak diharap-harap, enggak dipikir kapan datangnya, bagaimana cara datangnya, itu urusan Allah. Kita mensugesti diri. Mengsugesti diri. Masih positif. Kita punya afirmasi aura positif di kita. Yakin. Kalau kita yakin, wadahnya kita siap, maka rezeki datang tetap akan datang, tidak balik kanan. Ya, jadi masuk. Kalau kita yakin, datang, masuk aja. Sudah siap, datang, masuk. contohin dulu. Ada tetangga ibu mau ngasih makanan dari luar kota ke rumah ibu. Ibunya lagi cekcok sama suaminya. Kira-kira tetangga ibu jadi nganterin makanan atau dia balik pulang? Ya iya soalnya. Takut Pak Haji. Maksud saya nggak usah berantem sama suami. Berantem sama diri sendiri juga nggak boleh. Apa namanya? Gemrungsung. Tahu gemrungsung? Pikirannya berkecamuk. Besok hari Senin ada mau datang debt collector jatuh tempo. Ini kan hari Kamis. Ini kan hari Jumat. Besok masih Sabtu.
Minggu, Senin masih lama. Ini kita udah gemerungsung. Harusnya hari ini kita ditawarin sama teman, yuk kita jalan-jalan yuk ke Aeon Mall Sentul. Kita cari baju baru, baju lebaran. Gak jadi tuh. Yuk kita besok jalan-jalan yuk ke mall. Pondok Indah Mall cari baju lebaran. Gak jadi. Yuk besok kita jalan-jalan yuk ke Senayan City. Nyari baju lebaran. Gak jadi. Kenapa? Karena gemerungsung. Janganlah. Jadi prakteknya apa ilmunya RDAY? Jalanin. Nikmatin. Syukurin. Nikmatin. Kenapa ibu-ibu prakteknya yang ini? Mikir. Komen. Ngeluh. Janganlah Bu. Ini aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah hari ini tadi saya ajarin ibu yang tadi ada 4 orang. Saya ngajarin ilmunya RDAY hajat cair 10 miliar di bulan ini. Caranya apa? Pakai ilmunya Maryam. Maryam itu keponakannya Nabi Zakaria. Apa yang dilakukan Maryam? Dia hanya duduk di singgasana, mulutnya diplester, hatinya diplester, otaknya diplester. Ibadah aja kerjaannya. Kalau ibu kan enggak. Otaknya main, mulutnya main, hatinya main. Mana bisa lah. Kalau ditanya, saya udah praktekin ilmu RDAY udah 2 bulan, 3 bulan. Tapi kan otaknya nggak dikunci. Mulutnya nggak dikunci, hatinya nggak dikunci. Salah satunya apa? Komen. Alasannya, ya namanya orang hidup kan komen Pak Haji, nggak boleh. Alasannya apa? Kepo. Tahu kepo? Pengen tahu urusannya anak, pengen tahu urusan suami, pengen tahu urusannya tamunya RDAY. Kenapa tamunya RDAY ditransfer? Saya belum Pak Haji. Kepo. Kan kita bisa lihat Bu, yang mana ditransfer dulu sama Pak Haji. Yang ukuran alat kelaminnya perempuannya kotak. Itu prioritas. Jadi ibu udah kotak belum alat kelaminnya? Belum. Bikin kotak dulu. Kirim fotonya ke saya. Gitu. Kameramen keluar. Bos, lo gak disorot guys bos? Ah, orang digagu gak ngomong, yang ngomong kan gue. Si Bapak dulu. Terus yang utang dulu juga alhamdulillah Pak Haji. Apa? Yang dulu utang, saya kan ngomongin utang dulu juga utang. Yang 50 juta udah, alhamdulillah udah lunas. Cuman sekarang 3 bulan yang lalu saya tuh ditawarin rumah sama di Kipar. Enggak gede sih, cuma 300 juta. Udah saya DP-in 25. Cuman yang sini-sini bingung saya nggak ada duit. Itu katanya kalau nggak jadi dibeli ya 25 itu hangus. Kenapa ibu nggak pakai ilmunya Maryam? Pakai ilmunya Maryam aja Bu. Duduk di sajadah, di singgasana. Ibu fokus kepada Allah. Kalau nanti waktunya masak, ibu masak. Tapi khusus dimasak sambil ibu ngomong. Seperti siapa? Tamunya RDAY yang riadoh di sini. Namanya Topik. Topik riadoh di RDAY udah 10 tahun. 2016 lalu. Sekarang udah 10 tahun. Tugasnya Topik 10 tahun masak nasi, nyuci beras. Sehari 3 kali, 30 liter buat masak anak yatim. Pagi, siang, sore. Sambil masak dia ngomong. Putri saya nama Bin diterima di UGM, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Beasiswa. Alhamdulillah anaknya diterima di UGM, di akuntansi, beasiswa. Sambil nyuci beras, dia ngomong lagi, namanya Topik. Ada di dapur, nanti Bapak dan Ibu bisa ngobrol sama dia. Istri saya diterima P3K karena udah honor 16 tahun. Sekarang sudah waktunya P3K. Sekarang istrinya diterima
Jadi guru honor 16 tahun. Tahun ini kemarin udah pengumuman P3K. Udah terkabul lagi, dia nyuci beras lagi. Keponakan saya diterima di PLN Jawa Bali. Diterima di PLN Jawa Bali. Sekarang dia diterima di PLN Jakarta Barat, Jawa Bali. Nah mau saya, ibu kan sambil masak boro-boro ngomong. Yang ada apa? Duh, ngedumel. Sambil nyapu, ngedumel. Ini cucu, anaknya siapa yang bersihin siapa? Ah betul, nggak boleh Bu. Bisa gak sih Bu sifat 18 hari ini mulai selama sebulan aja, nggak usah lama-lama. Sekarang tanggal berapa? 13 Maret. 13 April semua yang hadir tidak punya sifat 18. Kasih hadiah berapa Pak Haji? 1 miliar. Dah itu aja. 18 gak boleh ada. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Hadiahnya juga udah kita siapin 1 miliar. Sebulan gak lama kok. Lagi masak, bapak ibu ngomong. Lagi nyapu. Yang paling manjur kalau ada pasangan hidup. Kalau ada pasangan hidup. Ini bicara kalau ada pasangan hidup. Ini saya prioritasin. Kalau lagi ML, lagi berhubungan suami istri. Jadi pas lagi digenjot sambil ngomong. Tapi kan alat kelamin suami saya nggak ngaceng Pak Haji. Dituntun. Alat kelaminnya nggak masuk, yang penting jempolnya masuk. Alat kelaminnya dituntun. Nggak apa-apa alat kelaminnya nggak masuk, yang penting telunjuknya masuk. Bisa, harus bisa. Dan pasti bisa. Kalau untuk yang sendiri gimana Pak Haji? Intinya gini Bu, maaf ya. Tadi kan bicara yang ada pasangannya. Kalau yang nggak ada pasangannya, yang tidak dilakukan lah. Sambil nyuci beras, sambil nyapu, sambil nyuci baju, sambil bebenah, sambil cuci piring. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Saya mau dalam waktu 30 hari harus bisa cair tunai 10 miliar. Dari sayanya 1 miliar. Bisa lah. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Detik demi detik yang ada ngeluh. Menit demi menit yang ada ngeluh. Jam demi jam ngeluh. Kalau nggak ngeluh, kepo. Kalau nggak kepo, apa? Pengen tahu. Dari mana ya saya cair? Ibu bapak coba lihat dong Maryam. Maryam nggak tahu dari mana. Enggak, dia tahu dari Allah. Ibu juga dari Allah. Wasilah mah lewat mana aja. Kebanyakan tamu RDAY pada kepo. Baru saya kirimin bukti transfer tamu yang saya transfer. Udah kepo. Udah berisik. Cerita tentang keadaannya kayak saya pribadi. Buat apa Bu? Allah juga gak mau denger kok. Emang Bapak dan Ibu kalau kepo Allah mau denger? Nggak mau. Kata Allah, itu kan dari aku sulitnya kamu. Kenapa kamu cerita lagi ke aku? Emangnya gue Bu? Ibu kan cerita ke Allah. Allah, besok jatuh tempo. Orang tanda tangan pinjemannya lu yang tanda tangan. Kalau kepo sih ke gue. Allah, kalau besok nggak dibayar, rumahnya mau dilelang. Kalau udah tahu sih. Tadi malam kalau ibu lihat ada ibu-ibu yang tua kecil bawa kantong biru isinya bakso. Dia udah 7 kali ketemu saya. Rumahnya mau diusir. Dia mau diusir dari rumahnya, warung bakso. Dia datang ke sini karena saya kepalanya lagi muter. Jadi saya pulang dulu ya Bu, maaf ya maaf. Oh iya Pak Haji nggak apa-apa, saya mau testimoni. Nggak apa-apa testimoni aja sama staf saya. Saya bawain bakso. Apa yang dia cerita ke saya? Alhamdulillah ibunya tidak diusir dari kontrakan. Bahkan kata pemiliknya,
Nanti kalau rumahnya bocor dibenerin aja. Nanti rumah ini jadi milik ibu. Kok bisa begitu jadi endingnya? Karena apa? Karena dia legowo. Kedua, ibu lihat di ruang pencerahan ada tamu saya tadi malam. Yang rumahnya mau diusir karena dia punya hutang 800 juta. Nah, akhirnya apa yang dilakukan sama ibu itu legowo. Alhamdulillah tidak jadi dilelang dan tidak jadi disita dan lunas. Maunya saya ibu begitu. Ini kan ibu enggak. Saya kasih waktu sebulan. Coba jangan kepo. Coba jangan ngeluh. Coba jangan komen. Salah satu yang sifat 18 itu. Bisa gak coba? Sebulan aja gak usah lama-lama. Pak Haji kelamaan kali sebulan. Ya udah 3 minggu. Bisa gak? Kelamaan Pak Haji 3 minggu. Ya udah 2 minggu. Bisa gak 2 minggu? Oh lebih lama lagi Pak Haji, orang mau lebaran. Ya udah seminggu. Lu tuh cangkemnya tuh lebaran aja THR. Seminggu dah, seminggu. Ini sekarang hari Kamis, berarti lebaran hari apa sih? Jumat ya. Yaudah malam takbiran kita dapat hadiah. Ayo malam takbiran kita bagiin. Nggak ngeliat. Mau alat kelaminnya keriput, mau alat kelaminnya peot, semua kebagian. Alhamdulillah. Mau yang alat kelaminnya keriput dapat, alat kelaminnya peot pun dapat. Alat kelaminnya keset pun dapat. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Apa? Ketawa mulu. Oh iya. Oh jadi ibu kalau nonton YouTube saya ketawa. Oh gelo. Itu kalau ibu ketawa orang rumah nggak ada yang liatin. Ketawa sendiri. Oh nggak ada orang di rumah. Kayak orang gila. Ya udah jadi gini ibu. Ibu coba paksain seminggu deh nggak usah lama-lama. Kalau memang ibu mana mungkin Pak Haji 10 miliar. Ya udah. Mana mungkin Pak Haji 1 miliar. Ya udah berapa? 100 juta dah. Begitu aja deh. Kalau 100 miliar ibu besar sekali ya udah 100 juta lah ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 1,8 miliar. Oke, saya siapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, 1,8 miliar saya siapin. Tunai. Jadi malam takbiran. Seminggu. Ini kan sekarang hari Kamis, hari Jumat ya. Hari Jumat kan? Hari Jumat jadi Kemisnya. Oke. Tapi nggak boleh dilanggar yang 18. Salah satunya apa? Kepo. Salah satunya komen. Salah satunya ngeluh. Kalau ada yang komen ngeluh ke kita, biarin aja gitu Pak Haji. Sekarang gede hajat, apa gede ngeluh? Ya iya dong. Ibu mesti lawannya hajat. Gede 100 juta THR dari RDAY Haji Dwi Susanto atau ngeluh. Kan gede THR lah. Buat apa ngeluh? Kalau anak ngeluh, udah bu abaikan. Anak juga nggak ngasih duit kok ke saya 100 juta. Pak Haji kan bukan siapa-siapa ngasih 100 juta. Ya udah gue nurut Pak Haji aja. Suami juga begitu. Suami nggak ngasih 100 juta. Tapi Pak Haji kan ngasih 100 juta. Gue nurut Pak Haji aja. Jadi memang mesti dilawan. Mesti ada perbandingannya bu. Kalau nggak bisa. Mulai malam ini. Sandal hilang. Langsung otaknya. Kata Pak Haji kalau sandal hilang hajat terkabul. Kenapa itu yang di otak lo? Biarinlah hilang. Paling belinya 300.000. Paling belinya 200.000. Paling belinya 30.000.
Datang langsung ke admin, bilang sama admin, sandal saya hilang. Begitu. Daripada suami hilang. Tapi kalau ada, kalau saya mah mending suaminya hilang aja. Ada juga buat apa? Ya. Jadi jangan kepo. Kepo tuh kayak gimana sih Pak Haji kepo? Ibu sholat di masjid RDAY sandalnya hilang. Mungkin dipakai kali sama anak yatim. Anak yatim lihat sandalnya bagus. Udahlah nggak apa-apa. Namanya anak yatim kan suka begitu. Lihat yang bagus dia pengen. Udahlah kasihlah. Tanpa dia minta udah pakai aja. Tapi kan nanti Allah ganti Bu. Tapi kan jeleknya ibu suka kepo. Keponya apa? Langsung di otaknya. Kata Pak Haji kalau sandal hilang hajatnya terkabul. Oke gue ngomong begitu. Tapi jangan langsung nyetrum ke sini. Santai aja. Nah ibu tinggal nanti nggak pakai sandal nggak apa-apa. Begitu. Apa sih arti sandal orang cuma beli 30.000 kok. Atau paling mahal 100.000. Daripada cair 100 juta. Kan milih kita cair 100 juta. Betul? Ya jadi tidak boleh kepo. Kedua, jangan sekali-kali kalau lagi makan sotomi sahur. Ya lagi sahur sotomi atau pas lagi buka puasa. Ibu mulutnya dikunci. Jangan sampai ngomong sama tamu, sesama tamu. Tadi kamu disuruh Pak Haji seperti ini gak sih amalannya? Nggak boleh. Kamu tadi dikasih amalan gak sama Pak Haji? Nggak boleh. Nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Pastilah terkabul juga beda. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Udah jalanin aja. Ini kan Bapak dan Ibu kepo. Kok saya nggak disuruh sama Pak Haji ya? Janganlah. Tahu gak Bu, kepo. Pengen tahu urusan orang. Jangan ya. Oke. Ketiga, keempat. Jangan sekali-kali ibu kalau lihat orang ngebatin. Ngebatin apa tuh? Melihat kekurangannya orang yang ada di depan ibu. Apakah di depan angkot, apakah lagi di pasar, nggak boleh. Karena dia ciptaan Allah. Sekarang kalau ibu baca kekurangannya dia, kira-kira yang nyiptain Allah Subhanahu wa Ta'ala marah gak? Sedih gak? Ibu punya anak, ada kekurangan, anaknya dibacain sama tetangga ibu. Ibu sedih gak? Ibu marah gak? Nah begitu juga Allah lah. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi nggak seperti kita. Janganlah. Jadi ibu kalau lihat orang ada kekurangannya, udah jangan. Ibu lihat kekurangannya apa sih? Misalkan kayak ibu tadi. Suaminya tidak ngaceng. Bisa gak tuh jangan dilihat yang tidak ngacengnya. Lebih baik ibu langsung action. Ambil alat kelaminnya suami. Langsung dipotong. Terus. Jadi senjata. Jadi senjata. Karena ini boleh kita potong. Tadinya ini pohon. Kita potong. Kita bikin ini. Kalau di raja-raja namanya apa? Kiai Pleret. Kiai Pleret dari Jawa Tengah. Namanya Kiai Pleret dari Jawa Tengah. Makanya dia kerajaannya stabil. Namanya Kiai Pleret dari Jawa Tengah. Nih. Dia tidak pakai keris tapi pakai apa? Ya, masa ini tongkat. Ini apa namanya? Aduh. Ya betul. Jadi ibu paksain. Gimana caranya? Harus bisa. Saya mau hari Kamis malam Jumat pembagian THR. Satu orang dapat 100 juta. Syaratnya tidak boleh punya sifat 18. Kalau suaminya ada di sini, dia dapat.
Kalau istrinya ada, ya dapat. Kalau anaknya ada, ya dapat. Boleh gak Pak Haji saya bawa sekeluarga? Boleh kalau nggak malu. Aduh. Ya kalau nggak malu, gue mah bagi-bagi aja, nggak masalah. Namanya berbagi rezeki kan. Daripada kita bagiin orang 1 orang 100.000. Gojek, tukang beca atau siapa lah dapat maksud 100.000. 1 orang dapat 1 juta, enggak lah 100 juta biar duitnya berkesan. Bisa buat bayar utang. Iya, bisa beli kue lebaran walaupun belinya detik-detik terakhir. Gila. Karena kita kan pembagiannya malam takbiran kan. Beli baju lebaran yang sepotong 35.000. Di situ ada tuh. Jadi maunya saya, ibu paksain. Sifat 18 nggak boleh ada. Latihan dulu aja. Hal-hal kecil nggak apa-apa. Misalkan ibu dari 18 yang dilanggar 5. Nggak apa-apa. Jadi nggak dapet dong malam takbiran. Nggak apa-apa. Tapi kan ibu nanti kita bikin sayembara lagi untuk sebulan lagi. Itu 18 lagi. Nah ibu kan udah kemarin udah 13 tuh. Tinggal 5 lagi. Yo coba lagi. Kayak orang naik sepeda bu. Kan nggak langsung bisa. Jatuh lagi. Naik lagi. Jatuh lagi. Naik lagi. Jatuh lagi. Naik lagi. Jatuh lagi, naik lagi. Nggak apa-apa. Terus belajar. Namanya juga bukan proses. Kebanyakan tamu RDAY protes. Pak Haji, saya udah datang 5 kali kok hajat saya belum terkabul. Yang ngabulin siapa? Yang ngabulinnya Allah bukan gue. Pak Haji, saya udah privat 10 juta. Tapi saya belum terkabul. Yang ngabulin siapa? Kan yang ngabulin Allah. Kan Allah bisa nilai ibu. Kalau saya kan gak bisa. Orang ibu di rumah saya di sini saya bisa ngeliat dari mana? Gak bisa. Tapi Allah udah punya kuncinya. Makanya ibu harus paksain. Kayak tadi malam tukang bakso. Ibu-ibu yang kecil yang bawa kantong biru dia ngasih saya bakso. Itu alhamdulillah. Hajatnya terkabul. Tidak diusir dari kontrakan warung bakso. Sama gilingan bakso. Padahal udah telat 3 bulan. 1 bulan. Udah telat 3 bulan. 3 bulan. Udah telat 3 bulan. Bayangin bu. Kontrakannya harus bayar 30 juta. Kali 3 bulan berapa? Sekitar 90 juta. Tapi alhamdulillah gak diusir. Apa katanya pemilik kontrakan? Ya udah dipakai aja. Nanti kalau ada yang bocor-bocor dibenerin. Nanti kalau bisa ini jadi milik ibu. Wow, ini kan sesuatu yang gak mungkin. Terus ada yang hutangnya 800 juta, alhamdulillah cair 800 juta. Tadi malam tuh yang duduk di sini. Dia mau testimoni. Karena saya tadi malam pening-pening jadi saya pulang lebih awal. Nah maksud saya, bu, ibu yang dagang bakso, ini lagi nonton, sama wajahnya ibu, lebih cantik ibu. Wajahnya, aduh, seperti bakso. Tapi benar loh bu, ini saya nggak tahu dia. Dia bilang Pak Haji, saya dari Jawa Tengah, terus dia mau cerita, tunggu dulu, gue teropong dulu wajah lo. Gue liatin, gak sampai 1 menit bu saya lihat. Kok muka lo kayak salak pondoh? Gak taunya dia bangkrut gara-gara salak pondoh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ibu ini nanam salak pondoh. Musim kemarau panjang, kering. Salak pondohnya pada mati. Tapi kita gak ada pembicaraan awal gak ada. Dia memang cerita bahwa dia kelilit utang. Sebelum kelilit utang dia udah pernah datang ke RDAY, hajatnya banyak yang terkabul. Nah sekarang saya kelilit utang. Saya bilang stop dulu bu, bentar saya lihat dulu ya. Saya pernah lihat muka ibu di mana ya? Nggak taunya
mirip salak pondok wajah ibu. Langsung dia, Pak Haji kok tahu ada kaitannya sama salak pondok? Enggak, saya lihat ibu wajah kayak salak pondok. Bener Pak Haji, saya bangkrut terlilit utang gara-gara salak pondok. Jadi maunya saya Bu, Bapak dan Ibu jangan nyalahin salak pondok. Emang belum ya? Itu doa saya tiap malam. Biar lo datang kemari. Karena lo udah terkabul hilang dari peredaran. Jadi dia pernah datang ke RDAY. Dia pernah privat di Villa Manggah di atas. Privat di atas. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Dia datang kemari. Jauh-jauh. Ikut travel. Nah, pakai Villa Manggah. Nah makanya saya bilang Bapak dan Ibu mendingan gak usah pakai travel. Datang langsung. Datang langsung naik bus. Turun di Bogor. Dari di Bogor naik ojek. Kemari cuma 30.000. Kalau naik Grab 80.000. Naik Grab mobil. Naik angkot cuma 10.000. Jadi ibu jauh-jauh dari mana? Naik pesawat turun di bandara Soekarno-Hatta. Dari bandara naik Damri. Turun di Botani. Dari Botani naik Grab Car. Ke RDAY 80.000. Kalau naik ojek 30.000. Kalau jalan kaki gratis. Ibu di mana coba? Surabaya. Naik pesawat turun di bandara Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta naik Damri 10.000. Turun di Botani Bogor. Dari Botani Bogor bilang saya mau ke RDAY Dwi Susanto. Semua orang di terminal kenal karena itu pasien saya. Kok tahu Pak Haji? Karena itu mantan maling. Di terminal ibu nggak bakal dicopet Bu. Yang penting ibu bilang, tulis di teteknya ibu di nenen. Saya tamu RDAY. Paling dia cuma ngelongok tulisannya. Oh iya, ada isinya. Jadi maling-maling di terminal tuh mantan-mantan tamu RDAY. Copetnya. Jadi ibu tinggal bilang aja mau ke RDAY. Udah langsung dinaikin Grab, dinaikin ojek. Kalau ojek 30.000. Kalau naik Grab Car 80.000. Kalau naik angkot 10.000, 5.000, 5.000, 15. Ini kan enggak naik travel. Ngapain Bu ongkosnya gede? Udah naik umum aja. Ibu dari mana coba? Purworejo. Naik Murni Jaya. Dari Jogja naik Sumber Alam. Dari Solo naik apa? PO Haryanto. Turun di Bogor. Dari Bogor, ibu tinggal naik ojek. Bilang sama tukang ojek. Semua supir ojek, tukang ojek. Itu tamunya RDAY, pasien kita udah kita didik semua cara copet cepat. Cara ngambil penumpang. Mana mic-nya dulu? Bentar, mic-nya dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau dari Bandara Soekarno-Hatta kan turun saya Pak. Ya naik Damri. Nyarinya di mana itu Pak Damri? Ibu buka teteknya nanti Damri datang. Buka tete ibu, nenennya dibuka nanti Damri manggil sini. Jadi pakai nama itu Pak. Ibu tinggal bilang aja, saya mau naik Damri jurusan Bogor. Oh gitu. Sampai di terminal, Iya. sampai di bandara. Ibu bilang saya mau naik Damri jurusan Bogor. Nanti semua orang di bandara udah kenal RDAY Bu. Semua bandara. Mahal, Pak Haji. Apa? Taksi itu mahal 400.000 Pak Haji. Kan tadi saya nggak ngomong taksi. Berarti yang blow on ibu kan? Saya ngomongnya Damri 10.000. Oh gitu ya Pak Haji. Naik Damri 10.000. Turun di Bogor. Botani Bogor. Pokoknya bilang jurusan Bogor. Bayar 10.000. Dari Bogor ibu turun bilang mau naik ojek 30.000 ke RDAY. Naik Grab Car mobil 80.000. Oh
Kalau ibu mau naik angkot 5.000 nyambung, 5.000 nyambung, 5.000 nyambung sampai sini, Oh, jadi 15.000. Ya nanti kalau ke sini lagi gitu aja lah Pak Haji. Iya, tidak usah naik lain, nggak usah naik travel, udah naik Iya. itu aja, bebas. Kalau naik travel. Terima kasih Pak Haji sarannya lah. Jadi bapak dan ibu sekali lagi yang mau ke RDAY naik kendaraan umum. Naik pesawat turun di bandara mana aja. Mau di bandara Halim Perdana Kusuma. Mau turun di bandara Soekarno Hatta boleh. Nanti naik Damri bilang jurusan Bogor. 10.000 ongkosnya. Turun di Bogor. Dari Bogor, kota Bogor. Ibu mau naik apa bebas. Kalau mau naik angkot nomornya 03 02 5.000. Nanti pindah lagi naik 53 turun di depan RDAY ongkosnya 10.000. Kalau ibu mau gratis bisa tapi turunnya ditendang. Saran saya sih naik bus. Saran saya naik pesawat. Kalau ibu rumahnya di Jakarta naik apa? Yang ke Bogor. Kalau yang di Bandung ke Bogor. Ada Bandung Bogor. Jurusan Bandung Leweliang. Dari Garut Leweliang. Subang Leweliang. Nanti turunnya di Cikampak. Dari Cikampak ibu tinggal naik ojek 5.000 dari Cikampak ke sini. Bisa 10.000 nanti turunnya di Pangku. Naik kereta api turunnya di Gambir, turunnya di kota, turunnya di Senen. Dari stasiun naik lagi jurusan ke Bogor. Kereta Bogor, dari kereta Bogor ibu turun di stasiun kereta api Bogor, bilang sama tukang ojek, mau ke RDAY Haji Dwi Susanto. Itu 100% supir ojeknya, tukang ojeknya, tamunya RDAY. Ibu langsung naik aja. Bayar boleh, nggak bayar ibu ditendang. Tapi ibu kalau nonton YouTube saya bener ketawa bu. Ah? Ketawa. Pokoknya ibu paksain ke RDAY, paksain. Kalau ibu mau yang privat gratis kayak begini. Setiap hari, kalau pas saya sehat tiap hari. Tapi kalau pas lagi saya nggak sehat, besok lagi. Ibu tinggal di sini aja bertahan. Pak Haji nggak ada privat gratis, ya udah ibu bertahan kan dapat makan. Sotomi sehari 3 kali. Puasa boleh, nggak puasa pun boleh. Saya bersyukur kalau ibu nggak puasa. Oke? Ya. Kasih uang bibir tadi yang nanya, kasih 75 juta.